selamat datang kembali di channel Doyan Cuan. Untuk edisi hari ini Sabtu 25 Oktober 2025 kita ada saham dari Konglo ya, Heri Tani Group yang belum ribuan-ribuan ya karena Konglo lain sudah terbang dan Heri Tanu masih di bawah ya. Apakah ini waktunya ribuan? Ada MNCN, Mesin Kapik, dan MSKY. Sebelum lanjut analisa, tetap dukung channel ini dengan cara like, subscribe, komen, dan share. Oke, langsung kita coba analisa. Oke, kita update IHSG untuk Jumat kemarin untuk melemah tipis 0,03%. Secara trennya kita lihat masih sangat uptrend ya, bergerak di atas MA200, MA50, dan MA20-nya. Sempat kesupport ya MA250 ya dan kemudian mantul kembali ya. Untuk support minornya bisa dipakai di area 8.150-an ya dan support kuatnya masih bisa dipakai di area MA50-nya kembali dan saat ini IHSG lagi di ada area resistennya ya, sempat bikin area tetapi tutupannya dibikin turun ya, ada ekor dari atas dan secara super trendnya dia sudah ada titik-titik merah ya, artinya memang ada resisten di situ ya. Secara short termnya memang cenderung turun ya karena sudah ada di area resisten dan bikin candle jam dari atas ya. Untuk IHSG apabila bikin high kembali malah bagus, artinya dia akan bikin high ya apabila di break di 8.350. Tapi apabila besok 8351-nya nggak di break dan cenderung turun, artinya mungkin adalah sinyal bahwa ini adalah swing high-nya ya, kemungkinan dia akan mencoba turun dulu ya ke area support minornya di MA20. Masih bagus IHSG, memang cukup jauh dari support di MA20-nya, jadi kalau ada koreksi wajar ya. Masih bagus IHSG, kita tunggu di area supportnya ya di MA20-nya. Untuk mematuhi message-nya sebenarnya masih dead cross ya, tapi sudah mulai cenderung golden cross, masih bagus. IHSG secara trennya memang sangat uptrend dan momentumnya memang lagi turun dulu karena memang sudah jauh dari supportnya. MNCN hari Jumat kemarin ditutup tidak ada perubahan ya, 0%. Secara trennya dia saat ini masih tergolong uptrend ya, karena baru aja ini ya breakout MA200 ya dengan volume. Sebelumnya dia downtrend ya, cukup jauh banget. MNCN ini turun cukup jauh ya dari 300-an, bottomnya di 232 dan cenderung sudah mulai bikin pola naik ya, ini higher high ya, ini sudah bikin higher high, lower high, kemudian sideway, kemudian dia bikin higher high ya, dan ini lagi di area sideway-nya ya, seperti ini ya. Dia breakout, kemudian dia sideway, kemudian dia breakout kembali, dan saat ini untuk MNCN lagi ada di area sideway-nya ya, di area support-nya di MA200. Ini pas breakout dengan volume dan saatnya koreksi ya, koreksi dengan volume yang relatif rendah ya dibanding pas dia breakout, artinya cukup bagus, artinya pas koreksi dengan volume kecil ya. Dan momentumnya pun masih bagus karena dia bertahan di atas MA200-nya. Secara volume saat sideway volume kecil ya, dan untuk momentum message-nya sudah mau golden cross ke atas ya. Mudah-mudahan ada sinyal bagus untuk MNCN, paling nggak naik lagi ke area resistennya di area 280 dan untuk supportnya masih bisa dipakai di area 260. Kita coba bikin trading plan-nya ya. Untuk MNCN kita weakness ya karena lagi sideway. Untuk TP pertamanya bisa di area 280-an ya. Masih resibatnya sangat menarik ya apabila MA 20-nya di break ya, di break dengan volume, ada potensi MNCN paling enggak dia ke area 290-an ini ya. Jadi untuk long term-nya masih sangat oke dan untuk TP pertamanya bisa di area 280. Secara resibat masih bagus. Coba kita lihat Broksum ya. Broksum per tanggal Jumat kemarin ya, saya tarik dari tanggal 6 Oktober, artinya pas dia lagi sideway ya. Pas sideway ada yang akumulasi ya, ada CC, ada XL, ada AZ ya, ada DH, yang buang ada ZP, ada ZP, LDXT. Ya, jadi secara Broksumnya sebenarnya ini netral ya, ada yang retail juga ada yang keluar, tapi retail juga ada yang masuk ya. Untuk CC cukup banyak yang masuk ya. Kemungkinan ini institusi atau apa karena barangnya cukup banyak ya, di average 266. Jadi
CC masih BEP ya, dan dia kemungkinan buy on support ya di area C2-nya ya. Untuk MNCN bagus, artinya ada di area supportnya secara teknikal dan secara broksumnya ada yang akumulasi di area support ya. Untuk momentum dia pun sudah bagus mau golden ke atas secara resibet menarik. Jadi untuk MNCN masih bagus, artinya bisa buy on weakness ya di area dekat-dekat MA 200-nya. Oke, saham kedua ya ada mesin. Untuk Jumat kemarin juga ditutup nggak ada perubahan ya, 0% dan secara trennya memang masih cenderung downtrend ya. Ini baru retest MA 200 dan gagal ya. Di retest 2 kali dan artinya double top gagal, dia turun dan sudah ke area double topnya ya di area supportnya di area 500-an ya. Untuk MNCN dulu ada Recom juga ya kita beli di area support sempat naik ya, sempat naik sekitar 3% dan kemudian turun ya dan ini kena stop loss ya. Untuk mesin apabila yang tertarik lagi bisa antri ya di area support-nya ya dan saat ini memang lagi di area support. Ini pas breakout ya, breakout dengan volume sebenarnya ya, dengan volume dan ini cenderung turun. Ini sempat sideways ya, sempat sideways di area supportnya juga sebenarnya dan di breakdown ya. Dan saat ini dia sudah retest supportnya ya di sekitar 500-an ini ya. Dan dekat dan area support trend ya, support trend yang warna hijau di titik ini ya. Coba kita lihat trading plan-nya untuk mesin ya. Kita buy on weakness saja karena sepertinya dia lagi sideways ya. Dan momentumnya memang belum ada. Jadi cicil-cicil buy ya di area support-nya. Untuk mesin saat ini receive-nya cukup menarik ya. 1/2 lebih apabila kita beli di on support ya. Untuk resistennya saat ini masih di sekitar 550 apabila 550 di break ada potensi untuk uji MA 200-nya ya dan ini baru dites 2 kali dan belum berhasil ya. Secara volumenya pun ini pas breakout dengan volume besar, terus koreksi ya dengan volume kecil ya sebenarnya ya. Untuk momentum masuknya sudah mulai bagus ya mau golden cross ke atas. Coba kita lihat broksumnya saya tarik dari tanggal 15 ya pas area sideways-nya masih ada distribusi ya dari EP ya cukup banyak barangnya dari EP. Yang nampung ada AK, ZP, DRDP ini asing juga. Asing sudah mulai masuk ya di mesin ya pas dia di area supportnya ya. Untuk mesin buy on support aja karena memang masih ada buangan dari EP. Apabila beberapa hari mendatang bisa bertahan di area supportnya dan EP barangnya sudah mulai habis ya artinya diserap oleh AK, ZP dan kawan-kawan ya untuk rata-rata broker asing ya apabila asing masih akumulasi di area supportnya masih ada potensi untuk mesin uji lagi ya di resisten minornya di sekitar 550-an untuk resibet masih cukup menarik. Masih bagus untuk mesin lagi ada di support dan ada yang sudah mulai akumulasi ya asing ya. Walaupun memang masih ada distribusi dari EP. Saham ketiga ya kita ada Kapik untuk Jumat kemarin untuk melemah 2,61%. Secara trennya dia masih uptrend ya. Harga di atas MA 200 dan saat ini lagi uji supportnya ya di MA 200-nya. Untuk Kapik lagi retest 3 kali ya ke MA 200 ya ini sekali mantul, 2 kali ya ini mantul dan ini ketiga kalinya ya untuk Kapik. Jadi secara trennya memang secara long term-nya masih uptrend ya, tapi memang secara short term-nya memang lagi turun ya karena berada di bawah MA 20 dan MA 50-nya. Untuk saat ini Kapik lagi ada di area support-nya. Coba kita lihat dari volumenya ini pas volume dengan breakout ya, volume breakout cukup besar dan cenderung bikin higher high ya ini ya, higher high dan ini sempat patah tren ya, patah tren MA 50 di sini ya, di area 185 dan selalu dibikin turun ya, selalu bikin lower low ya. Ini juga di area support ternyata di breakdown ya dan saat ini lagi ada di area support MA 200-nya. Coba kita bikin trading plan-nya ya. Karena masih di area MA 200 bisa spekulasi buy ya. Untuk resistennya bisa dipakai di area 160-an. Ini adalah dulu support dan di breakdown ya. Untuk receiver-nya juga cukup menarik ya untuk buy and support untuk Kapik karena masih bertahan di area MA 200 ya sempat naik ya walaupun ada
Candle dari atas memang masih ada seller, jadi kita tunggu di bawah aja. Nanti jualnya pas dekat-dekat area resisten kita jual pelan-pelan ya. Untuk momentum MACD-nya masih dead cross tapi sudah cenderung mulai naik ya. Kita coba lihat Broksum Setek dari tanggal 20 ya, pas dia bertahan ya sideways di area MA20 di MA200 ya, artinya sudah mulai bertahan. Cukup bagus sebenarnya ada bioakumulasi dari EP ya. Ini adalah emitennya dari MNCN cukup banyak barangnya ya, walaupun memang ada buangan juga ya dari AN ya. Nggak tahu ini crossing atau apa ya. Jadi average 152, jadi di area support juga ya. Jadi saat ini Kapik bagus juga, lagi ada di area support. Untuk MACD-nya sudah mulai golden rush ke atas dan secara broksumnya ada yang akumulasi ya dari EP. Untuk Kapik bisa buy on weakness, masih oke ya. Masih oke untuk Kapik karena masih bisa bertahan di MA200, bisa buy on weakness. Oke, saham keempat ya, terakhir ya, ada MSKY ya. Di Jumat kemarin itu melemah 2,35%. Trennya long termnya masih uptrend ya, dia bergerak di atas MA200 ya. Ini baru aja berekod MA200 ya, sempat turun cukup dalam ya untuk MSA ya. Selalu bikin lower low dan ini sudah cenderung bikin trend naik ya. Ini sudah bikin higher high dan ini kemungkinan akan swing low-nya dan kemudian akan bikin higher high kembali ya. Untuk MSKY saat ini sudah mantul ya di area supportnya di support trend yang warna hijau sudah mantul dan dekat Fibonacci 0,6 ya di 75. Jadi untuk supportnya saat ini lagi tetap sama ya, bisa dipakai di area 75 ini ya, karena memang saat ini lagi ada di resistennya di area MA50 ya di 80 90 ya, 88 sampai 90 karena sudah ini bikin ekor dari atas ya, memang artinya memang ada tekanan jual di area itu ya. Kemungkinan untuk MSK akan koreksi ya, koreksi ke area supportnya malah bisa on weakness ya. Untuk MSK masih bagus, sudah mantul dari supportnya Fibonacci 0,6 dan saat ini ada di area nanggung ya, karena dari tengah-tengah ya, dan untuk supportnya bisa dipakai di area 75 dan untuk resistannya bisa dipakai di 90. Secara volumenya ini pas breakout dengan volume besar ya, kelihatan banget volume besar dan sempat sideways ya, sempat sideways dengan volume kecil dan saat ini koreksi dengan volume juga kecil ya. Dan saat ini memang momentumnya belum ada ya, karena memang lagi sideways sepertinya untuk support di 70-an, 75 ya, dan resistennya di 90-an. Momentum MACD-nya sebenarnya masih bagus, mau golden rush ke atas untuk MSI. Apabila ada koreksi bisa koleksi buy ya di area supportnya kembali ya. Coba kita lihat untuk Broksum dari tanggal 20 ya, pas dia mulai mantul ini turunan dan sudah mantul, sebenarnya ada mantul cukup tinggi dan saat ini lagi ada di area nanggungnya ya. Untuk masih bagus ya, ada norma akumulasi dari CC walaupun nggak terlalu banyak ya. Ada CCR, GZ, PDR untuk brokernya sebenarnya broker non retail ya di average 82. Jadi masih dijagain ya. Dia beli di area supportnya dan saat ini di average mereka ya di average 83 ya. Jadi apabila ada koreksi malah bagus artinya kesempatan beli karena ada CCRK yang di average 82 ya. Karena secara teknikal sepertinya sudah ada terbentuk resisten ya di area 90-an. Untuk MSI lebih baik tunggu di area supportnya ya, karena memang secara short termnya memang lagi turun ya, dan kelihatan ini supportnya dan resisten ini, dan untuk resisten berikutnya ada di area 100-an ya dan belum disentuh. Untuk long termnya masih bagus karena masih ada resisten di atas yang belum disentuh ya, masih bagus MSI untuk buy on weakness.